Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Andi Telur, teman-teman. Kali ini Mas Andi akan membagikan video tentang penyebab ayam itu kurus atau bisa dikatakan nyilet ya teman-teman. Nyilet itu dadanya kurus, kayak ya nggak ada dagingnya lah di bagian dadanya sini ya teman-teman ya. Terus cara mengatasinya. Oke, Mas Andi, sebelum Mas Andi memulai video, alangkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe. Silahkan di subscribe untuk memajukan channelnya Mas Andi Telur, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya tentang ayam itu nyilet atau kurus ya teman-teman. Sebenarnya sih ayam nyilet itu bukan dikarenakan ayam itu jarang dikasih makan, bukan. Cuman kalau ayam nyilet itu cenderung ayam itu terkena penyakit seperti cacingan ya teman-teman. Pasti itu terdampak pada banyak cacingnya di dalam tubuh ayam itu. Jadi sebanyak apapun ayam kita makan, sebanyak apapun yang kita kasih makan ke ayam itu, pasti ya hasilnya tidak menjadi daging, dan itu harus segera diobati atau dipisahkan dari teman-temannya. Istilahnya teman-temannya itu ya dari kelompok seperti diumbar seperti ini langsung kita pisah, istilahnya di tempat rehabilitasi lah teman-teman ya. Nah, kalau untuk penyakit cacingan ini teman-teman, jadi tumbuh kembang cacing itu atau parasit itu di bagian usus halus yang akan mengganggu pertumbuhan gizi pakannya. Jadi dimana cacingnya itu tuh sama, misalkan ya, kalau misalkan kita ya seperti yang Mas Andi bilang pertama tadi, kalau misalkan kita ngasih makan apapun proteinnya banyak, tetap aja itu hasilnya tidak efektif buat kondisi ayam, karena ayam itu terkena cacingnya itu masuknya adanya di usus halusnya ayam ya teman-teman ya. Perlu teman-teman ingat, jadi kita harus benar-benar memisahkan dan terus kita obati dengan ayam yang terkena cacingan itu. Yang kedua itu faktor makanan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan maksudnya makanan ini, ayam kita itu benar-benar kondisi kandang harus segera dibersihkan. Apabila kan kalau ayam misalkan diumbar seperti ini, itu harus seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita harus membersihkan kandang itu. Jadi kan maksudnya kotoran ayamnya itu tidak termakan oleh ayam itu kembali ya teman-teman. Jadi dikondisikan kandang itu tetap bersih. setelah dibersih pakai ya sapu apa serok, itu langsung dikasih antisep, semprot aja langsung pakai antisep ya teman-teman ya. Dan yang ketiga ini teman-teman, itu dari faktor keturunan. Sebenarnya sih faktor keturunan ini nggak harus kita perhitungkan banget, soalnya kan kita namanya kita ternak ayam, kita nggak mau rugi, jadi kita harus membeli indukan pacet lah yang bagus lah buat ternak ayam kita ya teman-teman ya. Jangan sampai kita yang beli di pasar, kan kita itu nggak tahu bagus ayamnya dan silsilahnya seperti apa. Nanti takutnya kalau misalkan itu tentang indukan, itu ya harus benar-benar teman-teman mengerti. Jadi nggak sembarangan lah dipilih, benar-benar kalau misalkan ayam kurus ya nggak usah dibeli teman-teman. Jadi cara penanggulangannya, kalau misalkan ayam itu kurus atau nyilet di dadanya itu teman-teman, nah itu teman-teman cukup memberi obat cacing lah. Obat cacing itu nggak harus sebulan sekali itu boleh lah buat
kondisi misalkan ya Kak, kita yang punya ternak kita harus mengerti kondisi ayam tersebut kita ya teman. Obat cacing ya sama seperti kayak manusia teman-teman. Jadi boleh memakai kombantrin, itu boleh memakai apa ya, eksitor itu juga bisa, itu juga obat cacing ya teman-teman. Itu di apotek banyak. Kalau mau pakai herbal yang alami, obat-obatan biasa itu cukup kalau Mas Andi itu memakai buah pinang. Buah pinang itu yang dalamnya itu teman-teman. Jadi buah pinang itu kita belah. Nah dalamnya itu kayak hampir mirip kolang-kaling lah. Nah mirip kolang-kaling. Nah kita belah aja, belah jadi dua. Nah setengah, cukup setengah aja. Jadi dikasih makannya ke ayam itu di saat sebelum kita memberi makan. Misalkan kita memberi makan jam 4 ya, kita harus ngasihnya setengah jam lah, istilahnya jam setengah 4 itu udah kita kasih buah pinangnya. Terus kalau buat nyolok pertumbuhan makan setelah kita kasih obat cacing, itu buah herbalnya, sayur-sayurannya diusahakan yang bagus buah pepaya, karena buah pepaya itu mengandung zat untuk perangsang nafsu makan ya teman-teman. Atau jamu godok itu juga bagus buat kondisi ayam teman-teman. Kalau misalkan terjadi kayak kurang nafsu makan, itu pakai daun pepaya atau jamu godok itu boleh, bisa sangat efektif ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembagian video dari Mas Andi. Semoga ayam teman-teman selalu sehat dan bisa sukses terus dalam berternak ayam kampung maupun Bangkok ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya Mas Andi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.